Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran Akidah Akhlak. Setelah pertemuan yang lalu kita mengadakan Zoom meeting, anak-anakku semuanya. Hari untuk pembelajaran kali ini kita menggunakan video lagi. Kalian simak baik-baik sampai selesai. Jangan hanya dibuka, disimak, didengarkan, diperhatikan, ya. Kemudian diulang lagi jika belum paham. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu yang lalu Pak Guru menyampaikan tentang contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja menurut Islam. Nah, apa saja anak-anak? Kita ulang sedikit. Yang pertama adalah minuman keras, khamr dan judi. Ya. Kemudian yang kedua, pergaulan bebas antar lawan jenis atau sering dikenal dengan pacaran. Sekali lagi, Islam tidak mengenal pacaran. Ya, oleh karena itu, jangan mendekati. Ya. Jangan mendekati. Karena apa? Setan akan mendekat kepada orang yang bergaul bebas antar lawan jenis sehingga bisa menjerumuskan ke dalam api neraka. Kemudian contoh yang ketiga adalah tawuran. Tawuran perkelahian secara kelompok, ya, saling menyerang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Ya. Itu antara lain contoh, ya, perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Nah, ada juga perilaku menyimpang lainnya, ya, seperti penggunaan obat-obatan terlarang. Ya. Kemudian ini biasanya disebabkan penyalahgunaan zat-zat adiktif yang disebut dengan narkoba. Karena akibat kurangnya perhatian keluarga yang broken home, ya, kemudian anak-anaknya mendapatkan pergaulan yang salah. Nah, jenis-jenis narkoba itu macam-macam anak-anak, ya. Bisa dicontohkan, ya, ganja. Pak Guru juga belum tahu wujudnya, ya. Kalau tidak browsing, ya tidak tahu. Atau melihat secara langsung, Guru juga belum tahu seperti apa. Marijuana, kemudian opiate, kokain, morfin, heroin, kemudian juga obat-obatan lainnya seperti rohypnol, valium, osadon, magadon, BK, sedatin, semua itu juga harus dihindari. Kenapa harus dihindari? Karena apabila itu dilakukan maka akan berdampak negatif. Varian dampak negatifnya itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, dampak negatif yang bisa kita sampaikan lainnya bagi diri sendiri, yaitu biasanya dilabeli sebagai remaja kurang berguna. Dilabeli itu ya diarani, dan memang remaja nggak berguna kalau memang perilakunya menyimpang, ya. Tapi kalau dilabeli itu terasa apa nggak malu gitu lah, ya, diarani. Rano gunane di remaja hanya berbuat menyimpang seperti itu. Yang kedua, memendam rasa malu yang sulit dihilangkan. Karena pergaulan bebas kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,
yang dilarang malah dilakukan, maka ya akan menanggung malu. Dan kurang dipercaya dalam keluarga dan pergaulan, menjatuhkan diri sendiri. Ya. Artinya apa? Terhinalah dirinya, ya, karena perilakunya sendiri. Dan dianggap imannya masih lemah, mempermalukan orang tua dan sekolahnya, kemudian yang paling pokok kurang mulia di mata Allah. Kemudian bagi orang lain ya tidak bisa, kenyamanan bagi orang lain nggak memberi nyaman orang lain, ya. Kemudian kurang disenangi dalam pergaulan, menyedihkan hati orang tua dan keluarga, ya. Kemudian tidak mendapat pengakuan dari orang lain, teman dan tetangga, malas mendekati, tidak pantas sebagai contoh bagi orang lain ketakutan, ya, dipengaruhi wedi, nek terpengaruh sehingga kita dijauhi oleh orang lain. Dan kalau bagi lingkungan, membawa nama buruk lingkungan, itu orang mana atau itu berperilaku seperti itu. Padahal tidak semua daerahnya seperti itu, tapi karena ada yang berbuat menyimpang, maka membawa nama buruk bagi lingkungan. Diabaikan dan tidak disukai dalam masyarakat karena perilakunya menyimpang dari ajaran agama dan aturan masyarakat, maka akan tidak disukai. Dianggap mencemari lingkungan sekitar, tidak ada gunanya di masyarakat, tidak diberi peran lagi karena masyarakat sudah tidak percaya. Ya. Dianggap orang yang perlu dibina agar tidak berdampak negatif pada lingkungan, menyimpang dari norma-norma masyarakat dan agama. Nah itu anak-anak, bagi akibat negatif yang sangat menakutkan kita semuanya kalau kita normal. Ya. Kalau kita tidak normal ya pasti melakukan perbuatan menyimpang itu, sehingga dampak negatifnya bagi diri sendiri, kemudian bagi orang lain dan lingkungannya betul-betul terjadi. Nah, remaja supaya tidak terjerumus pada perilaku yang menyimpang yang membawa dampak negatif perlu memiliki cara untuk menghindari perilaku itu. Caranya bagaimana? Ya, ini di sini contohkan cara yang bisa dilakukan agar terhindar dari perilaku menyimpang adalah yang pertama birrul walidain. Taat kepada perintah kedua orang tua atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu namanya birrul walidain. Dimanapun orang tua menasihati anaknya, ya, tidak ingin anaknya itu celaka, ya, dunia dan akhirat. Yang kedua, meningkatkan ibadah dan amal soleh kepada Allah, ya, agar supaya terhindar dari dampak negatif itu, terhindar dari perilaku yang menyimpang itu, ya. Aktif kegiatan keremajaan lingkungannya, ya, entah itu kepemudaan, entah itu kelompok pengajian remaja, ya, remaja Islam masjid dan seterusnya. Yang keempat, mengembangkan potensi diri secara positif. Potensinya apa? Banyak keterampilan apa dikembangkan, ya, agar supaya tidak terjerumus pada perilaku yang menyimpang. Banyak bergaul dengan teman yang berakhlakul karimah. Nah, ini yang sering tidak diperhatikan. Sering kita mempunyai teman, tetapi kita tidak memilih. Ya, pilihlah teman yang berakhlakul karimah karena akan mempengaruhi kita. Oleh karena itu, ya, kalau kita ingin tahu akhlak teman kita, ya, maka dengan siapa ia berteman. Itu ya, maka pilihlah teman yang berakhlak karimah.
Kemudian hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Hikmahnya apa toh kalau kita berakhlak terpuji itu ya bisa terhindar dari perilaku menyimpang itu ya pasti ya ada hikmah yang baik ya. Antara lain dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya sehingga tidak lain dan tidak bukan balasannya adalah surga. Yang kedua, meneladani sifat Rasul yang memiliki akhlak mulia. Hidup lebih tenang dan tentram, jauh dari kemaksiatan, mendapatkan kepercayaan yang baik, ya, kemudian patut menjadi teladan di masyarakat. Nah, itu antara lain anak-anakku semuanya, ya, perilaku menyimpang yang harus kita hindari. Kemudian hikmah kalau kita berakhlak terpuji. Selamat untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekali lagi kalian pahami lagi ya. Kalau belum paham diulang lagi videonya beberapa kali biar lebih paham. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.